Jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan melukis Kalabairawa ya. Kalabairawa itu adalah siwa ya. Nah, siwa itu adalah singularitas, yaitu pertemuan dua objek peleburan. Nah, ini saya akan membuat sel ini ya. Sel bahwa kehidupan ini asalnya dari satu sel membelah dua lalu terjadi regenerasi. Dalam terjadinya sel itu, disitulah proses Kalabairawa ya. Jadi Kalabairawa itu peleburan, siwa itu peleburan. Nah, ini adalah beradunya dua objek hitam ya, dengan simbol nafsu supiah, yaitu daya hewani atau nafsu hewani. Simbolnya kepala banteng. Nah, kalau yang putih simbolnya padi dan kapas. Ini proses melukis ya. Jadi lukisan saya ini alirannya namanya neosimbolisme ya, simbol-simbol baru. Awal-awal simbol itu sebetulnya Da Vinci. Da Vinci itu simbol. Hanya Da Vinci simbolnya disembunyikan dalam lukisan realis ya, dalam lukisan romantisme. Jadi nggak kelihatan simbolnya. Kalau saya justru simbolnya itu dimunculkan. Jadi saya ngelukis yang di luar seperti Kalabairawa itu simbolik. Sebenarnya intinya adalah di mana di dalam diri kita itu senantiasa ada peperangan, senantiasa ada dua hal, yaitu serigala putih dan serigala hitam. Kata seorang spiritual Indian berkata kepada seluruh penduduk desa. Lalu tiba-tiba ada yang bertanya, kalau di dalam diri kita selalu ada serigala putih dan serigala hitam yang selalu berantem, yang selalu beradu, lalu serigala mana yang menang? Ya, kata guru spiritual di Indian, yang menang itu adalah yang sering kau beri makan. Jadi di antara diri kita ini senantiasa ada serigala hitam dan serigala putih yang selalu berperang di dalam diri. Serigala yang menang adalah serigala yang paling sering kita beri makan. Misalnya kalau kita cenderung kepada kedoliman, ya sering memberi makan serigala hitam, ya itulah yang akan menang. Tapi kalau kita cenderung kepada kebaikan, maka serigala putih yang menang. Nah, sedangkan Kalabairawa adalah peleburan dari dua hal tersebut. Jadi ketika baik dan benar sudah tidak ada lagi, semuanya diserahkan atau didarmakan kepada Tuhan ya. Saya tidak lagi menggunakan bahasa Islam karena orang banyak ngaku Islam tapi nggak tahu Islam itu apa. Islam itu dharma ya. Islam itu bahasa Indonesianya dharma ya, berserah diri kepada Allah ya, bahasa Nusantaranya dharma. Nah, ketika kita dharma atau berserah diri, maka disitulah terjadi singularitas ya, Kalabairawa. Makanya Bairawa dalam ajaran Sunda itu ajaran para raja yang dulunya tidak diajarkan kepada rakyat jelata. Karena yang namanya rakyat jelata, cara berpikirnya itu terbatas. Taunya benar dan salah, taunya surga dan neraka. Padahal
Sebetulnya kalau kita sampai pada titik peleburan diri atau kala Bhairawa, maka kita akan menjumpai suatu hal baru. Jadi kala Bhairawa itu adalah wujud siwa ketika masih manusia. Bhairawa itu raja. Ya, wujud siwa ketika masih manusia. Disebutnya kala Bhairawa. Nah, ini lukisannya sudah hampir selesai. Ini endingnya. Nah, ini sudah selesai ya kawan-kawan, saudara-saudara semua. Semoga Anda menikmati proses melukis tadi. Sampai jumpa lagi.